Kabar kedekatan antara Fujiyanti Utami dan Verrell Bramasta kini layaknya sebuah kisah romantis yang berhasil mencuri hati banyak orang. Keduanya kini semakin tak canggung menunjukkan momen kebersamaan bahkan di depan khalayak luas. Belum lama ini Verrell pun diketahui mengajak Fuji ke acara buka puasa bersama dengan keluarga besarnya. Fuji dan Verrell kompak memilih busana serba hitam memberikan sentuhan elegan pada momen penuh makna tersebut. Sesampainya di sana, Fuji langsung disambut dengan pelukan penuh kasih dari Vena Melinda, ibu Verrell Bramasta. Bahkan anggota keluarga Verrell lainnya juga menyambut Fuji dengan begitu hangat. Ya, kalau saya melihatnya si Fuji kemarin diajak oleh Verrell berbuka bersama keluarganya. Saya melihat itu ya menandakan bahwa si Verrell itu orangnya baik, orangnya benar. Itu menurut saya. Jadi sebelum terjadi lebih jauh mungkin ya menurut saya ya, maka yang memperkenalkan dengan keluarganya, mungkin dia ingin melihat bagaimana sikap keluarganya terlebih dahulu. Itu menurut pemikiran dan pandangan saya. Tapi Allahualam lah, tentu berpulangnya kepada Verrell. Bagi saya itu suatu sikap yang sangat baik, yang pantas diacungkan jempol menurut saya. Intens mungkin saya saat ini kan juga nggak terlalu sering chattingan sama siapa-siapa di luar konteks pekerjaan ya, yang mungkin bisa dibilang lumayan intens kali dibandingin dengan yang lain-lain ya. Tapi alasan Mas Verrell mau sendiri nih ikut kalau di bareng itu apa sih? Jujur nggak enak soalnya Mbak, karena Mbak Fuji yang ngajak kan, jadi beberapa kali Mbak Fuji itu misalnya saya ajak collab atau ajak bikin konten bareng kan selalu bisa, Welcome gitu ya? selalu welcome. Jadi giliran gantian Mbak Fuji minta tolong ya saya usahakan lah. Kedekatan ini juga diperkuat dengan keakraban Fuji dengan Vena Melinda. Keduanya tak hanya berbincang dan berbagi tawa, namun juga membuat konten joget kekinian bersama. Hal itu pun membuat baper dan semakin meyakinkan banyak penggemar akan adanya hubungan yang spesial di antara Verrell dan Fuji. Kalau soal jodoh kan selalu ada lagi nanti dijodohin, tapi buat aku sih yang penting ya tadi itu, kalau sebagai ibu kuat di doa, mudah-mudahan dapat jodoh yang dunia akhirat gitu. Jadi siapapun itu aku selalu support, yang paling penting teman ibadah. Kayaknya zaman sekarang nggak bisa ya, zaman sekarang tuh Verrell udah terbentuk karakternya, dia udah tahu jodohnya seperti apa. Tapi kalau sebagai ibu kan insya Allah doa aja dijawab. Makanya selalu bilang, Kak, kamu kan pengen istri yang solehah, ya harus minta sama Allah. Selain mama ya. Tapi kalau siapapun itu yang penting teman ibadah. Seperti diketahui, kabar adanya hubungan spesial bermula dari kolaborasi keduanya dalam sebuah vlog tour gedung DPR RI yang tayang pada Januari 2025. Fuji dan Verrell memperlihatkan chemistry yang alami, membuat warganet merasa bahwa mereka terlihat serasi satu sama lain. Kehebohan semakin menjadi-jadi ketika Verrell terlihat menemui Fuji saat liburannya di Malaysia. Tak berhenti di situ, baru-baru ini keduanya juga diketahui menikmati waktu bersama dengan bermain bowling.
Cuman kalau kemarin di Malaysia itu memang betul-betul kebetulan. Jadi Mbak Fuji lagi ada kegiatan di sana, saya lagi ada kunjungan diplomasi bersama AIPA. Pas banget waktunya free di jam yang sama, di hari yang sama, akhirnya kita ketemuan di sana. Konten bareng sama Feral. Ih, gak gitu lah. Netizen tuh kenapa sih negatif thinking banget sama aku? Itu positif. Tapi itu didukung banyak sama Nggak, jadi netizen. berarti dilabelin sebagai konten aja. Menurut aku sih nggak semua harus dilabelin dengan konten. Kebetulan aku konten creator. Ada beberapa yang aku upload, ada beberapa yang enggak. Yang nggak upload kan kalian nggak tahu apa yang terjadi. Bener kan? Itu menandakan bahwa si Farel bersama keluarganya itu memang orang baik. Itu saja bagi saya. Artinya dia terima temannya si Farel secara benar dan secara baik dan diperlakukan ya sebagaimana pantasnya dia perlakukan. Kalau menurut saya itu menandakan kualitasnya orang baik. Itu menurut saya sih. Kita nggak berpikiran panjang jauh ke depan. Ya. Sampai di situ dulu. Ya. Soal ke depannya bagaimana itu kuasa Tuhan. Tapi dari di awal apa yang dilakukan oleh Farel memperkenalkan dengan keluarganya bagi saya itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Dia sudah menunjukkan sikap yang gentleman menurut saya dan sikap yang benar. Kini perhatian publik semakin tertuju pada perlakuan manis Farel kepada Fuji yang menciptakan kesan hubungan yang istimewa. Baru-baru ini, sikap protektif Farel kembali mencuri perhatian saat acara buka puasa bersama keluarganya. Saat warganet mencoba mendekati Fuji untuk mengajak berfoto, Farel dengan halus melindungi Fuji, memastikan privasinya tetap terjaga. Perlakuan itu pun mendapat sebutan princess treatment dari warganet yang memuji betapa Farel selalu menunjukkan rasa hormat dan perhatian mendalam kepada Fuji. Buat Mbak Filme satu. Wah, dapat juga. Biar nggak ada yang cemburu sama ini. Ini buat Mbak Fuji katanya. Wow. Mau Oh, di-unboxing? saja ada, nanti aja. Nanti kita unboxing biar mereka penasaran. Nah, satu lagi ada juga Mbak Fuji itu. Ini apa isinya? Oh, banyak sekali. Makanya mau di-unboxing. Mau di-unboxing? Aku nggak ada. Ini apa nanti? Hah? Kita unboxing nanti aja.
ganteng. Hai ganteng. Ya kalau itu tentu kita harus tanyakan ke Farel. Saya nggak bisa menanggapinya terlalu jauh. Saya hanya melihat apa yang ada. Sikap seperti itu adalah sikap lelaki yang baik, lelaki yang benar. Begitu dia punya teman, dia perkenalkan dengan keluarganya. Itu kan sikap yang benar, sikap yang baik. Karena sesuatu di tangan Tuhan. Kalau kan begitu. Iya. Nah, sekarang kita nggak usah jauh berpikir. Sampai di situ aja kan udah benar. Artinya landasan dasar dia ini melangkah kan sudah baik, sudah benar. Intens mungkin saya saat ini kan juga nggak terlalu sering chattingan sama siapa-siapa di luar konteks pekerjaan ya. Yang mungkin bisa dibilang lumayan intens kali dibandingin dengan yang lain-lain ya. Tapi alasan Mas Vero mau sendiri nih itu kalau kita lakukan itu yang bareng itu apa sih? Jujur nggak enak soalnya Mbak, karena Mbak Fuji yang ngajak kan. Jadi beberapa kali Mbak Fuji itu misalnya saya ajak collab atau ajak bikin konten bareng kan selalu bisa, Welcome gitu ya? selalu welcome. Jadi giliran gantian Mbak Fuji minta tolong ya saya usahakan lah. Banyak yang tak sabar menantikan Farel dan Fuji untuk benar-benar menjadi kekasih. Melihat maraknya perjodohan tersebut, Farel mengaku tidak mau ambil pusing karena memang hal biasa yang terjadi di dunia entertainment. Di sisi lain, Fuji justru memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia menegaskan untuk jangan selalu berekspektasi tinggi, apalagi jika tidak terwujudkan, justru berujung hujatan dan sindiran dari banyak pihak. Luar biasa, seperti apa? Ya, oke. anak muda yang luar biasa yang saya lihat ya. Memang kan ada yang bilang katanya semakin tinggi pohon semakin kencang angin menerpa, yang mungkin itu Mbak Fuji sekarang. Di luar banyak orang yang bilang macam-macam, saya lihat dia adalah pekerja keras, berbakat, pinter. Sepertinya emang entertainment begitu ya kan, kita lagi sama siapa di deket dijodoh-jodohin, cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya gitu. Banyak anak-anak muda yang aware dengan parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya lah. Makanya udah jangan ngurusin konten creator, nanti kalian marah-marah sendiri. Tapi kalau jangan ekspektasi sama aku. Kan kalian nggak Tapi emang tahu. temenan aja atau ada hubungan spesial gitu sih Kak? Kenapa sih pertanyaan teman-teman, Bukber dong, pertanyaan bukber dong. pernikahan, tentang bukber? Kenapa sih dipertanyakan? Karena banyak Aku tuh cuma disip-sipin. manusia biasa loh kakak, bukan Kim Kardashian. Ya kalau menurut saya sih si Farel ini kan orang baik dan juga pintar. Itu menurut saya sih. Bergaul dengan seseorang untuk dia perkenalkan itu kan menunjukkan bahwa dia seorang gentleman. Bergaul dengan seseorang apakah bagaimanakah tanggapan keluarga? Terlepas dari bagaimana kelanjutannya itu kan kuasa Tuhan. Kita nggak bisa menjodohi siapa.